Apa kata Qais bin Asim? U'ataitun Nabi, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridul Islam, saya ingin masuk Islam. Fa'amarani an altasila bima'in wa sidrin. Nabi Muhammad memerintahkan kepadaku untuk mandi dengan menggunakan air dan sidir. Sidir itu daun bidara. Jadi ada zat di dalam daun bidara itu secara tradisional dulu dipakai oleh orang-orang Arab. Begitu juga nenek moyang kita, di apa istilahnya itu, daun bidara diambil lalu dirameh, apa istilahnya, kalau bahasa kampung kami digameng, ya, kemudian dicampurkan dengan air lalu mandi. Itu ternyata bisa membunuh kuman, menyehatkan kulit, dan bahkan ya saking kecilnya batang daun bidara ini karena dia bermanfaat. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong pokok pohon daun bidara, Allah Ta'ala akan menyungkurkan kepalanya ke dalam neraka. Jadi kenapa? Karena daun bidara itu waktu itu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Apa kata beliau? Wal ghuslu min ghaslil mayyiti. Di antara mandi yang disunnahkan adalah kita mandi selepas memandikan jenazah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang berprofesi atau sering mungkin terlibat memandikan jenazah, maka setelah kita mandikan jenazah ini, kita disunnahkan pula untuk mandi. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah ada kemungkinan kita ketika memandikan jenazah itu mendapatkan hal-hal yang mungkin secara fisik di jenazah itu ada najis atau mungkin ada kotoran yang mana itu mengenai dari tubuh kita atau pakaian kita. Dan yang kemungkinan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah mungkin jika yang memandikan itu ketika dia memandikan menemukan sesuatu yang mungkin membuat dia takut atau mungkin psikologinya terguncang karena tidak sama kondisi jenazah dengan jenazah yang lain, maka di antara cara untuk menenangkan psikologisnya adalah dengan mandi. Karena kalau kita lagi ada masalah, misalnya bawa mandi, itu rasanya segar, rasanya kan hilang masalah dari rasanya, ya. Jadi itu diantara hikmah-hikmah yang ada di balik ini. Kenapa demikian? Karena jenazah yang dimandikan itu semuanya kondisinya tidak sama. Jadi ada, kalau awal-awal itu ada muncul rasa takut mungkin Pak, ya, takut melihat ya kondisi, ada fisik, ada badan tetapi sudah tidak bernyawa. Apalagi mungkin jenazah yang kita urus itu adalah jenazah korban tabrakan, ya, atau mungkin korban kecelakaan yang mungkin anggota tubuhnya keluar darah yang banyak sehingga orang yang memandikannya agak menggigil ketakutan melihat jenazah itu. Maka di antara caranya adalah menenangkan diri dengan mandi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kalau sudah terbiasa biasanya itu tidak
secara psikologis tidak lagi ada rasa takut. Tetapi pada aspek tadi mungkin ada sesuatu najis, kotoran, maka disunnahkan untuk mandi. Apa yang menjadi dalil ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? An Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dia mendengar Nabi mengatakan, man ghassala mayyitan falyagtasil. Siapa di antara kalian yang memandikan jenazah, falyagtasil, hendaklah dia mandi selepasnya. Wa man hamalahu falyatawadda. Lalu siapa di antara kalian yang membawa, yang memikul kerandanya, maka setelah itu dikuburkan, setelahnya hendaklah berwudu. Jadi sunnahnya itu selesai dimandikan kita mandi, kemudian kalau kita membawanya, ya kalau dulu kan di atas keranda, kalau kini dalam ambulan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan, tiada lagi guna harta kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Tak ketemu keranda di usung tuh. Saya nyari kalimat keranda di usung, akan pakai keranda dulu Pak. Ada yang hafal Pak? Setelah itu apa kalimatnya? Ada ujungnya tuh keranda di usung. Maka bahasa kampung kami keranda tempat mayat itu namanya osong. Dia nyokan bonti nanti ketamakannya itu sampai diletakkan di dalam osong, kata orang kampung kami. Keranda di usung. Ada hafal tuh kalimat lagu tadi itu? Ada. Tapi kok tidak dilanjutkan? Yang kurang bahagia masa muda ibu-ibu nampak. Kenapa? Karena takut menyanyikan itu agaknya. Kalau bisa bapak-bapak jadikan lagu itu sebagai alarm jam 3, jam 4 pagi itu. Jadi pas bunyi dia kan, bila Israel, akan langsung jago ada itu Pak. Rupanya kok yang asli itu di bawah. Oh iya asli kok tolong gua juga gitu. Apa Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang membawa mayat jenazah tadi di keranda lalu masuk sampai dikuburkan, dianjurkan kita untuk berwudu. Jadi kenapa dianjurkan berwudu Bapak Ibu sekalian? Karena bisa jadi ketika masuk ke areal pemakaman itu ada pula yang terinjak mungkin najis, karena mungkin binatang ada di sana, atau kotoran, atau mungkin tidak najis, tidak kotor, tetapi kaki mungkin ya kotor, lalu disunnahkan untuk berwudu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita yang sering mungkin berkhidmat membantu penyelenggaraan fardu kifayah ini, maka dianjurkan kita untuk bermandi. Setelah memandikan dan setelah menguburkan, dianjurkan pula kita untuk berwudu. Nah, jadi kita yang menyelenggarakan jenazah itu, ada sebuah kalimat yang diajarkan oleh para ulama. Di saat kalian memandikan jenazah, tengoklah di situ bahwa sesungguhnya jika kalian bertawakal kepada Allah, tawakal yang bulat, penuh dan seluruh itu
seperti tawakalnya jenazah di saat ia dimandikan. Jadi kan di saat dimandikan itu kan memang tawakal penuh seluruh itu jenazah itu, Pak. Ya, kan tidak bisa jenazah itu bilang, oh ketiak jangan digosok lagi, kata jenazah. Tak bisa. Kaki jangan terlalu banyak airnya, jangan dimandikan di bagian kaki. Tak bisa kita ngomong lagi. Kalau ada yang ngomong mungkin tak jadi dimandikan. Ya, jadi apapun kal-ghasil baina, ya, apapun yang dilakukan oleh orang yang memandikan jenazah tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itulah hendaknya tawakal kita kepada Allah. Jadi diilustrasikan seperti jenazah yang sedang dimandikan oleh pemandiannya. Jadi tawakal kita itu ya seperti itu. Ya nikmati aja. Tidak bisa ngapa-ngapa lagi kan. Ya setelah kita ikhtiar, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Biarlah Allah yang mengurus. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Poin pertama pada pagi ini di antara mandi-mandi yang disunnahkan. Lalu selanjutnya apa? Wal kafiru idza aslama, yaitu orang yang kafir ketika dia masuk Islam. Dianjurkan dia setelah bersyahadat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, resmi dia masuk Islam, dianjurkan ia untuk mandi, disunnahkan dia untuk mandi. Bersumber dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Apa kata Qais bin Asim? U'ataitun nabi, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridul Islam, saya ingin masuk Islam. Fa amarani an altasila bima'in wa sidrin. Nabi Muhammad memerintahkan kepadaku untuk mandi dengan menggunakan air dan sidir. Sidir itu daun bidara. Jadi ada zat di dalam daun bidara itu secara tradisional dulu dipakai oleh orang-orang Arab. Begitu juga nenek moyang kita, di apa istilahnya itu, daun bidara diambil lalu dirameh, apa istilahnya, kalau bahasa kampung kami digameh, ya, kemudian dicampurkan dengan air lalu mandi. Itu ternyata bisa membunuh kuman, menyehatkan kulit, dan bahkan ya saking kecilnya batang daun bidara ini karena dia bermanfaat. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong pokok pohon daun bidara, Allah Ta'ala akan menyungkurkan kepalanya ke dalam neraka. Jadi kenapa? Karena daun bidara itu waktu itu bermanfaat, ya. Dan ini juga maknanya kita mesti menjaga kelestarian lingkungan. Jadi nampak pucuk ubi orang jadi tobang sembarangan. Ya, kalau dalam konteks ini ya pucuk ubi, pohon pisang, apa lagi Pak? Ya, tanpa ada hajat dan keperluan lalu ditebang, maka itu sudah mencemari lingkungan. Jadi hadis ini bukan hanya berbicara tentang daun bidara, tetapi konsep Islam amat sangat menghargai tumbuh-tumbuhan, terlebih dia bermanfaat. Kenapa Bapak Ibu? Karena tumbuh-tumbuhan ini sesungguhnya mereka juga bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti, tidak tahu seperti apa tasbih pohon-pohon itu. Nah, jadi Qais bin Asim tadi diperintahkan oleh Nabi untuk mandi dengan air dan daun bidara. Kalau kita ada daun bidara itu tapi tak banyak. Kalau kita dalam konteks kekinian mungkin mandi memakai sampo, memakai sabun. Kalau orang Seisur mandi memakai limau. Nah, jadi ada istilah menjelang Ramadan mandi
balimau. Ya, kenapa balimau? Karena dulu tidak ada sampo, tidak ada sabun seperti sekarang ini, maka limau yang ada, digunakanlah balimau itu. Mengapa mandi? Itu namanya mandi taubat. Dianjurkan kita untuk taubat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mandi, kemudian berwudu, kemudian salat sunat taubat. Mengapa mesti taubat? Karena kita menghadapi Ramadan. Kita ingin datang menghadapi Ramadan itu dalam kondisi ruhani yang menyala, dalam kondisi batin dan zahir kita yang sudah bertaubat kepada Allah. Nah, itulah dulu kenapa banyak masyarakat awal itu mandi balimau, mandi menyambut Ramadan. Kenapa ke sungai? Karena waktu itu tidak ada kamar mandi di rumah. Rumah penduduk berada di tepi sungai, turunlah ke sungai mandi. Nah, kalau kini berubah tradisi itu Bapak Ibu, yang turun mandi laki-laki, perempuan membuka aurat bercampur baur. Nah, itulah yang berdosa itu. Ya, tetapi secara prinsip, ya, apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu mandi balimau itu tidak masalah, cuma datang momen-momen pada hari ini, ya mandilah di situ. Dan sudah di situ mamahnya mandi, kemenakannya mandi juga situ, ya menantunya situ, mentuonya mandi juga situ. Terbuka aurat, hilang malu. Apa yang terjadi? Jadi kalau ada yang membid'ahkannya, kalau membid'ahkan dan menyalahkan tradisi ini tidak ada yang salah. Mandinya mandi taubat, tetapi yang salah pada prakteknya. Itu ada di daerah, kalau kita dari Teratak Buluh itu langsung ke Kampar Kiri, ada satu daerah Sungai Pagar, di samping masjid ada, ya, sungai. Di situ mereka petang terakhir sahabat itu mandi bercampur baur, laki-laki dan perempuan. Pernah ke daerah situ tuh Pak? Ya, yang lewat di situ kan nampak tuh ada masjid, ada jembatan, di bawahnya ada sungai yang jernih, cantik sungai itu. Nah, tapi kalau laki-laki saja turun mandi, kemudian aurat terjaga, itu tidak masalah. Tapi yang masalah orang yang dari Pekanbaru ini datang pula dari sana, yang mandi pula di sana, tapo yang nak dicari. Kenapa sampai dulu ke situ? Ya, awak tadi bercerita tentang mandi, tentang pohon sidir, ya, pohon sidir seperti yang terjadi pada Qais bin Asim. Kemudian wa indan Nasa'i wa Tirmizi, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Tirmizi, annahu aslam, bahwasanya Qais bin Asim ini masuk Islam. Fa'amarahun nabiyyu ayyaltasil, Nabi memerintahnya untuk mandi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, ba'da riwayatihil haditha, setelah ia meriwayatkan hadis ini, karena Imam Tirmizi punya karakter di dalam sunannya bercerita tentang hukum-hukum. Lalu disimpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, wal amalu alaihi inda ahli ilmi, yang diamalkan oleh ahli ilmu, yang di pendapat para ulama, kata beliau, bahwasanya apa? Yastahibbun, mereka menyimpulkan hukum sunnah dianjurkan lirrajuli, ya, terhadap seseorang apabila dia masuk Islam, ayyaltasil, agar mereka mandi dan mencuci pakaiannya, walam yajibil wuslu, bahwasanya mandi ini bukan mandi wajib, tidak diwajibkan dia mandi. Kenapa? Disebabkan Nabi tidak memerintahkan para sahabat yang masuk Islam itu, Nabi tak menyuruh semua mereka mandi. Jadi kalau wajib, tentu setiap yang datang bersyahadat kepada Nabi, Nabi akan menyuruh untuk mandi. Dan rupanya dari
kalam Nabi itu diambil kesimpulan mandi setelah masuk Islam itu hukumnya adalah sunnah. Maka di Masjid Raya An-Nur Bapak Ibu kan hampir setiap hari Jumat ya ada syahadat bagi non muslim untuk masuk Islam, karena kita di An-Nur itu punya seksi Mu'allam Center. Nah, jadi kan mereka ketika masuk masjid itu bisa jadi belum bersahadat. Jadi yang pertama setelah memandikan jenazah, yang kedua apabila orang kafir masuk Islam tidak wajib dia mandi tetapi dianjurkan. Lalu yang ketiga wal majnun, orang yang gila, wal mughma alaihi, atau orang yang dalam kondisi pingsan tidak sadar disebabkan apa banyak sebab. Iza afaqa, apabila mereka setelah sadar. Jadi ada orang gila Bapak Ibu ya, kalau sekarang tak sopan disebut orang gila katanya. Jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bagi Ambo itu samo ya. Obat-obatan terlarang dirubah menjadi narkoba, samo gitu ya. Kenapa harus alergi? Oh, tidak boleh bilang kafir, non muslim disebut samo gitu ya. Bahkan kata-kata kafir itu lebih halus, karena kafir itu dia menutup dirinya dari hidayah. Sedangkan non muslim orang yang tak selamat. Mana yang lebih ancak eloknya. Jadi itu hanya penamaan. Oke, ya, orang dengan gangguan jiwa ketika dia sadar, ketika dia sehat, dianjurkan dia mandi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya orang yang dengan gangguan jiwa ini, bahkan mereka mungkin memakan sesuatu yang kotor atau mungkin hidup di tempat yang kotor. Pernah tak Bapak Ibu tengok orang ODGJ ini ya, dekat-dekat sampah ya, kemudian aurat tidak terjaga, tapi kok sehat-sehat mereka. Di zaman Covid kemarin tak ada orang gila yang meninggal. Apa ceritanya tuh? Padahal mereka hidup ada sebahagian mereka itu yang hidup dari sampah, Pak. Maaf ya. Ya, mereka saudara kita tetapi punya hal spesial. Dah ada ceritanya mereka sakit. Awak dia apa sebenarnya rahasianya? Hah? Tidak ada utang. Oh, jadi awak sakit dia banyak utang loh. Hah? Otak. Jadi sebenarnya dari pikiran. Mereka menikmati aja, santai aja. Kalau kita banyak yang dipikirkan, karena waras, karena sadar, semua dipikir, karena akhirnya stres. Mereka karena tak ada pikiran, akhirnya menikmati lapang aja. Jadi sebenarnya sugesti dan dari pikiran. Jadi sehat-sehat mereka secara fisik, ya, sehat secara fisik, tetapi secara psikis, mental untuk mereka terganggu. Tapi secara fisik mereka kotor, tetapi mereka sehat secara fisik. Jadi Bapak Ibu kalau mau sehat, apa berarti? Bapak Ibu kalau mau sehat, jadilah Anda, bukan harus menjadi gila ini. Kalau mau sehat, jangan semua terlalu dipikirkan, apalagi masuk ke dalam hati. Awak terlalu masuk dalam hati sehingga terikat dunia ini di dalam jantung hati kita. Jadi apa yang hilang akhirnya menjadi masalah. Padahal apa yang hilang itu punya Allah semuanya. Apa yang terjadi Allah yang takdirkan. Lapangkan saja hati, tak perlu dipikirkan. Ya, jadi ketika Habibie dikritik orang dulu, apa itu Habibie di zaman dia Timur lepas, dia tidak mempertahankan kedaulatan. Apa kata Habibie? Aku tak peduli dengan. Ya, semuanya sudah sesuai dengan referendum. Orang yang mengkritikku itu tak perlu mengkritik. Kenapa? Karena tak akan mengganggu tidur saya yang nyenyak, makan saya yang
Awak kan kalau ada masalah sampai makan pun, ada yang kalau stres tuh Bapak Ibu, ada yang banyak makannya, ada pula yang tak ada selera makan. Siapa yang merusak siapa gini? Jadi kita sendiri yang merusak tubuh kita. Hujan aja ketek, ada kawan ambo tuh Bapak Ibu di UIN itu, pas hujan tak mau dia ke musala ke masjid UIN tuh waktu itu. Kenapa? Dan kau naik hujan kau nanti bersin meriang katanya. Itu dia belum lagi kena hujan tuh mentalnya sudah ada kena duluan. Akhirnya kalau mental sudah kena, fisik jadi lemah. Coba dulu ketika awak ketek-ketek Bapak Ibu di tengah hujan tuh main bola, itu setelah itu sehat-sehatnya. Tapi ketika kita sebelum itu sudah memikirkan, oh ini nanti sakit, sakit itu sudah tuh nanti, ya, karena apa istilahnya tadi kalau dari dalam itu sugesti. Ya, jadi jangan terlalu disugesti dengan hal-hal yang negatif. Nah itu yang majnun. Wal mughma alaihi, orang yang dalam kondisi berat sehingga dia pingsan tidak sadar, dianjurkan pula dia untuk mandi. Ini pernah terjadi di Rasulullah dulu. Beberapa hari menjelang ia wafat, istadda alaihi, Nabi Muhammad ini demam panas sehingga tak sadarkan diri. Ketika ia sadar pada saat itu, dia bertanya kepada Aisyah, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat wahai Aisyah? Jadi dalam kondisi berat sakitnya yang diingatnya adalah salat. Ya, kita banyak yang sakit sudah lepas daripada sholat dengan beralasan, oh kan nanti lagi yang sekarang kan sakit boleh datang sholat. Tetap wajib sholat Bapak Ibu, ya, bagaimanapun kondisinya, ya mesti wajib sholat. Nah, Nabi mengingat sholat. Asallan nas, belum ya Rasulullah, kata Aisyah, tolong berikan kepadaku air di tempat bejana untuk aku bersih-bersih, untuk aku mandi. Kemudian setelah sholat itu panas lagi badan Rasulullah, lalu setelahnya beliau sampai hilang kesadaran, ya, karena panas tinggi itu. Menjelang salat, ya, beliau terbangun sadar, lalu dia bertanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Belum ya Rasulullah. Hum yantaziruna, mereka menanti menunggu engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi meminta didatangkan air, lalu dia mandi bersih-bersih, lalu salat bersama para sahabat. Nah ini yang menjadi dalil bahwasanya jika ada di antara kita yang dalam kondisi tidak sadar lalu dia sadar, dianjurkan dia mandi. Maka ini juga terjadi Bapak Ibu ke sebuah penyakit yang mungkin disebut dengan gilo ayat. Apa tuh gilo ayat? Karena tiba-tiba dia pingsan, keluar busa. Ini pernah saya kaget waktu itu Bapak Ibu makan sate, ya, makan nih enak makan di sebuah tempat sate, orang di samping tiba-tiba tumbang. Saya kira karena rasanya tidak ada apa-apain, tumbang menggigil, ya, ini keracunan atau apa? Istrinya, entah kakaknya, entah pokok ada perempuan di situ, santai aja dia makan sate. Ini si abang ini sudah menggigil kayak gini, keluar. Kok tidak diselamatkan Bu? Saya bilang, ini ada apa? Ini 10 menit, 15 menit nanti sadar lagi nih Bang. Oh berarti dia sudah terbiasa. Iya Bang, setelah itu dia sadar. Aduh dulu lagi makan. Ada kejadian itu gitu Pak. Saya baru kali itu saya tengok, ya, sekali itu saya tengok. Ada mama, dia ada sindrom penyakit apa katanya, ya. Kalau awak kan model itu lah. Awak kan sakitnya kadang dalam pengajian. Untuk kalau itu enggak ayat tuh loh Pak. Ya, enggak disunahkan mandi. Cuma dianjurkan untuk berwudu. Ya Pak Musbin. Mana Pak Herman? Kok biasanya Pak Herman yang tembak atau riga. Kemana beliau? Nyari anak. Oh lihat anak. Saya kira nyari anak. Oh hilang dulu anaknya. Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, iza afaqa, apabila mereka sudah sadar. Nah, satu yang kita ambil
dari kisah Nabi sampai beliau tidak sadarkan diri. Ini kita tengok dan kita ambil pelajaran, bahkan seorang Nabi yang mulia pun diuji oleh Allah dengan sakit sebelum meninggal. Jadi sehingga Nabi mengatakan, wa inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu agar diberikan sakaratul maut yang dimudahkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka, apa di awalnya? Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Nah, jadi ada terkait mati ini yang kita minta ada 4. Taubat sebelum mati, rahmat Allah ketika mati, setelah bercerai pisah ruh dengan badan yang kita minta adalah maghfirah, ampunan Allah setelah mati. Dan di saat malaikat itu datang menjemput mengambil ruh kita itu, agar Allah hendaknya memberikan hawwin, berikanlah kemudahan. Nah, mudah-mudahan husnul khatimah nanti Bapak Ibu. Kalau duluan Bapak Ibu silahkan ya, atau saya terakhir juga tak apa-apa. Tetapi ini tak bisa dipilih, ini kehendak Allah semata. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wal ghuslu 'indal ihrami, mandi ketika kita akan berihram. An Zaid bin Sabit, bersumber dari Zaid bin Sabit, annahu ra'an nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Zaid bin Sabit ini, tajarrada li ihlalihi, membuka pakaiannya di saat ihramnya. Ya, buka pakaian bagi laki-laki yang dipakai, yang dikenakan hanya selendang di atas, sarung di bawah, 2 helai kain saja. Ya, tanpa boleh pakai apapun. Jadi kecil ustaz kami dulu ya, tubeless ya, tuh tak pakai ban dalam. Jadi ini kata beliau waktu itu. Nah, Rasulullah berihram, kemudian kata Zaid bin Sabit, wal ihlalu, dalam hadis itu dikatakan ihlal raf'us sauti bit talbiyati 'inda al-ihram. Jadi ketika akan ihram, Nabi Muhammad mandi, dan di saat beliau memakai pakaian ihramnya, mulai pada saat itu Nabi Muhammad mengangkat suara untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang pernah haji pasti rindu ini. Ya, Pak Musbi tahun potong coba. Mau berangkat lagi? Insyaallah. Umroh lagi tuh nak. Roh ya. Saya berangkat 5 Agustus. Siapa yang nak samo jambu ayo. Ya, boleh promosi di situ enggak? Atau ada kode etiknya tak boleh. Saya insyaallah panjang umur sehat badan berangkat 5 Agustus 12 hari. Travelnya namanya musafir. Ya, itu rutenya Pekanbaru, Kuala Lumpur, Jeddah. Pulang Jeddah, Kuala Lumpur, Pekanbaru lagi. Harga nanti kita cerita. Ya, murah insya Allah, tapi bukan murahan. Ya, bagi yang minat. Minat Pak Musbi? Minat iya, tapi jadi apa tidak zaralah nanti. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi pada saat itu mencontohkan mandi dan mengucap talbiyah. Talbiyah itu ketika kita ucapkan bagi orang-orang yang haji labbaik Allahumma labbaik, maka akan dijawab
labbaik Allahumma labbaik kita itu oleh para malaikat, didoakan, lalu Allah juga menjawab dengan caranya, labbaika wa sa'daika, aku terima engkau wahai hambaku, aku berikan engkau kebahagiaan. Jadi orang yang bertalbiyah itu memang benar-benar disambut oleh Allah dengan syarat niat ikhlas, kemudian ikuti manasik sesuai yang diajarkan oleh Nabi, kemudian dengan harta dan bekal yang halal. Inilah nanti yang akan menjadi haji mabrur. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasannya illal jannatu, kecuali surga. Dah, kalau udah dapat haji mabrur itu aman sudah, insyaallah. Bagi yang belum haji, Allah mudahkan haji. Ya, bagi yang kalau baru mendaftar usia 60, berapa tahun menanti? 25, 60 tambah 25, 85 ya, aduh gak ada tua. Maka mendaftarlah cepat yang masih muda-muda nih. Ya, abang berapa usia sekarang? 40 udah haji belum? Udah, alhamdulillah. Bang, berapa usia? 25. Oh, saya kira 25 tadi. Ya. Daftar cepat bang, ya. Daftar karena antriannya lama, ada uang datang, ya. Sampai tidak sampai nanti yang penting sudah berniat. Tapi Pak Haji berapa umur? 64, 74, 64. Jangan daftar lagi, ya. Karena sudah haji. Tapi kalau nak daftarnya di umur 64 tambah 25 tahun, berapa Pak? 9? Masih ada nggak tuh Pak Haji? Jarang kita yang sampai 90 itu jarang ya Pak ya. Ya, ada nenek saya 92, ya 4 tahun yang lalu meninggal, ya 92. Tapi dahsyat juga nenek saya ini Bapak Ibu, tak ada penyakit, cuma karena tua aja. Jadi organnya semua sehat kata dokter. Cuma pas meninggal itu memang sudah lemah. Tapi secara penyakit tidak ada. Saya tanya dulu ke nenek dari pihak istri, apa hasil nenek sehat? Ya pikiran dan tonang, tak banyak pikiran tuh gitu. Kemudian apa boleh asupan haba sauda aja. Jadi dia rutin minum haba sauda itu sejak gadisnya 1-3 kali sehari minum haba sauda. Nampaknya bisa juga kita coba tuh Pak ya. Kadang ada orang yang cocok, kadang kebetulan mungkin sama beliau cocok. Ada minum haba sauda tawi katanya. Ya, haba sauda itu dikonsumsinya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, ada 4 yang bisa kita tambah pada pagi ini tentang mandi-mandi yang disunnahkan di dalam syariat Islam. Itu barangkali sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan.